Ay, Lascaux, Kota Seribu Menara. Itulah julukan yang diberikan kepada kota sekaligus ibu kota Ceko, Praha. Kota ini ditemukan pada abad 19 dan menjadi wilayah sentral ketika Kekaisaran Romawi menguasai Eropa Tengah. Kekaisaran Romawi menjadikan Praha sebagai pusat ekonomi, budaya, serta politik di Eropa Tengah. Berbeda dengan 30 tahun yang lalu, kini banyak turis dari berbagai negara yang berdatangan untuk menikmati keindahan dan kekayaan sejarah yang ada di kota Praha. Bagaimana julukannya sebagai kota Seribu Menara, Praha merupakan kota yang dipenuhi oleh gedung arsitektur khas era gotik dan pertengahan yang khas dengan menara-menara tinggi. Praha merupakan sebuah kota yang dipisahkan oleh sungai Vltava. Dalam bahasa Slavia kuno, Praha berarti perairan dangkal yang bisa dilalui oleh pejalan kaki ataupun pengendara. Namun ada yang menyebutkan bahwa Praha berasal dari bahasa modern Česká Prah yang artinya ambang pintu atau daratan yang menjorok ke perairan. Di kota Praha, para wisatawan akan disuguhi gedung berwarna-warni khas arsitektur era gotik dan pertengahan. Tidak heran pula jika kota Praha dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1992. Masih banyak hal dan tempat menarik di Praha, dan Spotlight telah merangkumnya dalam Spotlight Globe berikut ini. Salah satu objek wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan di kota Praha adalah Kastil Praha atau Pražský hrad. Kastil yang menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bohemia, Kaisar Romawi, dan saat ini Kepresidenan Česka, berdiri di atas lahan seluas 70.000 meter persegi. Saking luasnya, Guinness Book of World Records mencatatnya sebagai komplek kastil terluas di dunia. Kastil yang megah ini dibangun pada tahun 880 oleh Pangeran Borivoje dari dinasti Přemysliv. Meski dibangun oleh seorang pangeran, namun bangunan pertama yang berdiri di komplek Kastil Praha adalah tempat peribadatan umat Kristen, dimulai gereja Saint Virgin Mary, kemudian Basilika Saint George, hingga Katedral Saint Vitus. Sementara bangunan yang benar-benar digunakan untuk keluarga raja dibangun pada abad ke-12, yakni Istana Romanes. Kastil Praha merupakan saksi sejarah bangsa Česka. Berbagai peristiwa penting di Eropa bahkan terjadi di Praha, mulai dari revolusi bangsa Bohemia, peperangan Praha, Perang Dunia II, hingga revolusi Bludru. Di era Perang Dunia II, Kastil Praha pernah dijadikan sebagai pusat kegiatan Nazi Jerman di Česka dan Slavia. Setelah sekian lama tertutup bagi umum, komplek Kastil Praha akhirnya dibuka pada tahun 1989. Di dalam komplek kastil, para pengunjung dapat menikmati dan mengunjungi beberapa tempat menarik seperti Taman Royal, Ballgame Hall, Taman Selatan, atau Imperial Stables. Dan yang unik dari Kastil Praha ini adalah arsitektur bangunan di dalamnya yang berbeda-beda, mulai dari Roman, Barok, Rokoko, Gotik, dan Renaissance. A já sám vždycky sám svých koníčky obširuju a já sám. Bukan kota tua dan Leisure Town yang dipisahkan oleh sungai Vltava, berdirilah sebuah landmark kota Praha yang paling populer. Ya, Jembatan Charles atau Charles Bridge merupakan landmark bersejarah yang telah berumur 600 tahun lamanya. Jembatan yang membentang megah ini dibangun ketika Raja Charles IV dari Kekaisaran Roma berkuasa di Česka. Charles Bridge dibangun pada 1357 untuk menggantikan Judith Bridge yang hancur akibat terjangan banjir pada tahun 1342. Jembatan batu yang memiliki panjang 621 meter dengan luas hampir 10 meter ini dihiasi oleh 30 patung santo bergaya barok yang berdiri di jalur pejalan kaki. Patung replika para santo tersebut dibuat sekitar tahun 1700-an. Bahkan di antara ke-30 patung santo tersebut, ada satu patung menjadi favorit para pejalan kaki yang melintas di Charles Bridge. Dan konon menurut legenda, kalau kita mengusap patung Santo John of Nepomuk dengan penuh rasa percaya, niscaya dalam setahun kita akan kembali lagi ke negeri nan cantik ini. Objek wisata berikut adalah pusat berkumpulnya para wisatawan di kota Praha, Old Town Square, alun-alun kota tua.
Ketika memasuki Old Town Square, para wisatawan akan disambut oleh sebuah patung yang berdiri megah, yakni patung seorang aktivis gereja dan martir bernama John Hus. Terletak di antara Wenceslas Square dan Charles Bridge, di musim panas, kota tua selalu diramaikan oleh wisatawan mancanegara dan lokal. Di kota tua, para wisatawan akan menjumpai bangunan bergaya Roma, Barok, Rokoko, Gotik, dan Renaissance. Bangunan bergaya gotik yang populer di kota tua salah satunya Katedral Our Lady di Tain yang berbeda dengan gereja Saint Nicholas yang mewakili arsitektur barok. Sementara untuk mewakili arsitektur gotik dan Renaissance, para wisatawan bisa mengunjungi Old Town Hall. Selain menikmati keindahan bangunan di Old Town Hall, wisatawan akan disuguhi karya besar seorang ahli pembuat jam bernama Mikuláš of Kadaň, serta profesor matematika dan astronomi dari Charles University Praha, Jan Ondřejov, atau biasa dipanggil dengan nama Sindel. Selain umurnya yang sudah hampir 600 tahun, astronomical clock ini dibuat pada tahun 1410. Inilah salah satu jam dengan desain paling kompleks, lengkap, yang dibuat pada abad 14 hingga 15 yang pernah ada di dunia. Jauh mata memandang di kota Praha, para wisatawan akan dimanjakan oleh gedung-gedung dengan beragam arsitektur, seperti Istana Wallenstein yang letaknya tidak jauh dari Kastil Praha. Istana Wallenstein adalah gedung bergaya barok yang didirikan pada abad ke-17 oleh Albert von Wallenstein, seorang jenderal militer Kekaisaran Romawi. Berdasarkan sejarah, sebelum membentuk kompleks istana, Wallenstein harus membeli 23 rumah, taman, bengkel, dan pabrik. Albert von Wallenstein yang berjuluk Duke of Mecklenburg membangun Istana Wallenstein untuk menyaingi keagungan Istana Praha. Tak heran jika di kompleks istana yang satu ini dilengkapi dengan gereja, taman, kandang kuda atau istal, dan akademi menunggang kuda. Dan bangunan yang paling menarik untuk dikunjungi di Istana Wallenstein adalah National Gallery. Di dalamnya para wisatawan dapat mengunjungi Main Hall, Knights Hall, Antechamber, Audience Hall, Mythological Corridor, dan Astronomical Corridor. Tempat menarik lainnya yang wajib dikunjungi di Istana Wallenstein adalah Taman Wallenstein. Di taman seluas 1,7 hektar, para wisatawan dapat merasakan atmosfer Italia di era Kekaisaran Romawi, mulai dari dekorasi hingga patung-patung karya seniman asal Belanda Adriaan de Vries. Di koridor gerbang utama, para wisatawan akan disambut oleh berbagai patung yang mengisahkan sebuah epos. Namun sayangnya patung-patung yang berdiri di tengah danau taman merupakan replika. Patung tersebut memperlihatkan sosok herois yang sedang bertarung melawan seekor naga. Patung karya Adriaan de Vries yang asli dicuri pada tahun 1648 oleh bangsa Swedia, hingga akhirnya patung tersebut berada di Istana Drottningholm, Swedia. Di Istana Wallenstein, para wisatawan pun dapat berinteraksi dengan burung merak putih. Burung merak yang terkenal dengan keindahan bulunya tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama anak-anak. Demikian pemirsa, Spotlight Globe Praha, ibu kota Česka atau Ceko, sebuah negara yang dahulu dikenal dengan Cekoslowakia. Informasi mengenai Spotlight Globe